wawo. Nah, cacing wawo dan palulu ya sebagai sumber makanan. Nah, yang kedua adalah oligoseta ya. Jadi cacing berambut sedikit. Nah, cacing tanah itu sebenarnya berambut, tapi rambutnya sedikit. Nah, potensinya itu sebagai obat tipes ya, sebagai bahan ternak ya, sebagai sumber protein ya, dibuat kue ya. Sekarang kan orang kalau misalkan makan itu, kalau misalkan orang sakit tipes gitu kan, makan kapsul itu kan ngeri gitu ya. ada orang seperti itu. Nah, ada terobosan baru bahwa apa namanya, bubuk cacing itu dijadikan cookies ya, cookies itulah, cookies makanan ya, cookies teh, kue ya, kue kering ya, itu dibuat kue kering ya, untuk membantu asupan itu tadi ya, obat itu tadi ya. Nah, kalau anak-anak kan kalau misalkan makan apa namanya, dikasih kue gitu kan suka gitu ya. Nah, itu bisa menjadi tambahan protein ya. Terus juga bisa untuk hilangkan tipes gitu ya. Nah, ini ada Annelida ya. Nalintah. Nah, ini bisa dijadikan apa sih namanya? Pengobatan alternatif ya. Jadi misalkan ada orang yang seperti apa ya? Caranya seperti ini ya, bekamnya seperti bekam. Cuman dia apa namanya, nyedot darah aja gitu ya. Iya, harus di ini ya, diawasi ya, jangan sampai orang yang bersangkutan itu kekurangan darah malah ya. Kan lumayan nih darah yang diambil, kalau nempelnya terlalu banyak seperti donor darah ya, bisa satu kantong yang hilang. Nah, yang berikutnya adalah moluska atau hewan lunak ya. Nah, ini ada Pelesipoda ya. Pelesipoda itu punya Pelesipoda itu hewan moluska ya. Jadi kalau kita belah apa, iseng ya, belah si siput ya, siput itu dia berlapis-lapis, nah ya, berlapis-lapis ya. Terus kemudian tubuhnya simetris bilateral ya. Di kanan sama kirinya itu dibelah seperti ini. Terus peredaran darahnya ya, peredaran darah terbuka. Jadi terbuka itu ya apa, karena punya cuma segitu aja ya, peredaran darahnya seperti itu ya, tidak tertutup. Kalau kita tertutup kan ada pembuluh darahnya. Kalau dia ya hanya lewat aja gitu. Nah, sistem sarafnya itu ada tiga ganglion ya, cerebral, pedal, dan posterior. Ini saya tidak membahas ya, kita hanya membahas tentang potensi dari hewan-hewan tersebut. Nah, ini ya, cephalopoda. Kakinya terdapat di kepala, ya, tidak bercangkok, ya. Kemudian geraknya lambat ya, siput. Kalian jangan menyamakan siput dengan turbo ya. Turbo kan ada serial turbo ya, ada film turbo. Dia balap apa, siput gitu ya, jangan seperti itu ya. Siput ya geraknya seperti itu ya, gitu ya. Warna kulitnya ya disesuaikan dengan lingkungannya ya, karena ada zat kremator pada kulitnya.
Terus kemudian ada jantan, ada betina. Ya, alat kelamin yang terpisah. Contohnya ya seperti itu ya, cumi, ya gurita, ikan sotong, ya, nautilus dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, menggunakan perut sebagai kaki ya, dan punya cangkok yang bersifat hemaprodit. Ya, bernapas dengan insang, peredaran darah terbuka. Ya, ini ada. Nah, ini peranan moluska ya, yang menguntungkan dapat dimakan ya. Yang merugikan ini sebagai seperti Tredonavalis ya, pengebor kayu di air asin. Jadi kalau apa? Kalau kayu ulin itu kan dia kuat sekali ya, tapi ada cacing ya, bisa hidup di air asin ya. Air asin itu kan istilahnya antiseptik ya, tapi dia bisa hidup ya, bisa hidup di air asin dan bisa nembus kayu. Nah, ini ada yang bisa limnae ya, turun katulata ya, penyebab fasiolosis ya, ya penyakit hati ya. Ada Felix aspera ya, perusak tanaman budidaya ya. Ya, jenis siput-siputan ya, karena siput bekicot juga dia sebagai hama. Nah, ini antropoda ya, kaki berbuku-buku. Maksudnya berbuku-buku tuh gini ya. Ini kan beruas-ruas ya, ini kan ada jari kita tuh ada ruasnya ya nih. 1, 2, 3. Nah, ya begitu. Nah, ini antropoda itu ada Cassia golongan udang dan kepiting ya. Arachnida golongan laba-laba. Myriapoda golongan lipan, dan Insecta serangga. Insektisida itu berarti dia pembunuh serangga. Nah, ini ya. Ini ciri-cirinya ya, ayat. Oh. Nah, ini bagian udang-udangannya. Udang-udang itu termasuk lobster dan sebagainya ya. Tuh. Kalau udang itu kan kecil. Ada yang kecil, yang gede sih ya, rebon gitu ya. Itu terus yang lobster ya. Nah, peranannya ya sebagai bahan makanan protein tinggi ya, kolesterol tinggi. Udang, lobster, kepiting ya. Terus kemudian dalam bidang ekologi, hewannya itu merupakan zooplankton ya. Terus kemudian ada beberapa krustase yang merugikan ya, contohnya isopoda ya, copepoda, dan ketam ya. Ini yang merusak apa? Ketam itu ya, ketam itu kayak ini ya, kayak ini kepiting darat ya, ketam. Nah, ini ya, ini kalajengking ya, tarantula. Nah, ini arachnida ini manfaatnya ya untuk apa? Mengendalikan populasi serangga, terutama serangga hama. Jadi dia apa namanya? Dia pemakan makan serangga lain ya, predator dari pandangan lain. Tapi juga bisa menyebabkan parasit ya, seperti caplak ya, untuk apa, dia penyebab kudis ya. Terus ini penyebab kudisnya domba ya, ada yang menyerang anjing dan Myriapoda ya, ini
eh,